Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nahdal Fifah. Saya di sini perwakilan dari kelompok 4, di mana topik kelompok kami yakni aliran-aliran filsafat dengan subtopik yakni 1. Aliran ontologi yang akan dibahas oleh Aini Oktaruwina. Lalu yang kedua yaitu ada aliran epistemologi yang akan dibahas oleh Sylvia Hartini. Lalu yang ketiga ada aliran aksiologi yang akan dibahas oleh Syafira Arum. Lalu yang keempat ada tokoh filsafat yang berpengaruh di dunia pendidikan yang akan dijelaskan oleh Putri Faradila. Ontologi membahas tentang apa objek yang kita kaji, bagaimana wujudnya yang hakiki, dan hubungannya dengan daya pikir. Pembahasan mengenai ontologi berarti membahas kebenaran suatu fakta. Aliran-aliran dalam ontologi ini ada 5, yaitu yang pertama adalah monisme. Menurut monisme, realitas atau hakikat dari segala sesuatu yang ada adalah satu saja. Baik yang ada itu berupa materi maupun rohani yang menjadi sumber dominan dari yang lainnya. Filsuf-filsuf yang mengembangkan cara berpikir ini yaitu Thales, Demokritos, Anaximander, Plato, dan Aristoteles. Yang kedua ini adalah dualisme. Menurut dualisme, keberadaan itu terdiri dari dua hakikat ini masing-masing memiliki kebebasan untuk berdiri sendiri. Keduanya sama-sama abadi dan asli. Yang ketiga ini adalah materialisme. Aliran ini menyatakan bahwa realitas atau yang ada hanyalah materi dan segala sesuatu yang lainnya yang kita sebut jiwa atau roh tidaklah merupakan suatu kenyataan yang berdiri sendiri. Dalam materialisme, terdapat paham yaitu jiwa atau roh itu hanyalah merupakan proses gerakan kebendaan dengan salah satu cara tertentu. Yang keempat itu adalah naturalisme. Menurut naturalisme, yang ada hanyalah alam, alam saja yang ada, yang lainnya di luar alam tidak ada. Yang kelima ini adalah idealisme. Menurut idealisme, hakikat kenyataan yang beraneka warna itu semua berasal dari roh atau sukma atau sejenis dengan itu. Intinya sesuatu yang tidak berbentuk dan yang tidak menempati ruang. Aliran epistemologi dalam filsafat itu terdapat 5. Yang pertama ada aliran rasionalisme. Rasionalisme merupakan sebuah paham atau teori atau aliran yang menyatakan bahwa suatu kebenaran harus didasari oleh pikiran yang logis, bukti yang nyata, dan harus melalui analisis yang berdasarkan rasio, fakta, dan ide-ide yang bisa dinalar oleh akal pikiran manusia. Atau secara sederhananya yaitu berpikir sesuai dengan akal pikiran. Yang kedua ada aliran empirisme. Aliran empirisme merupakan sebuah teori yang menyatakan bahwa semua pengetahuan yang didapat didasari oleh suatu pengalaman. Suatu teori yang menyatakan bahwa suatu pengetahuan harus berdasarkan data-data yang empiris, misalnya melalui penelitian, eksperimen, dan analisis. Ketiga ada aliran kritisisme. Aliran kritisisme yaitu suatu aliran yang menjadi jembatan antara aliran rasionalisme dan aliran empirisme. Karena pada aliran kritisisme ini berupaya untuk memperoleh suatu pengetahuan tanpa berpihak kepada rasionalisme atau empirisme, atau dengan kata lain dengan menggabungkan kedua aliran tersebut, yang pada dasarnya kedua aliran tersebut saling melengkapi. Yang keempat, ada aliran fenomenologi. Fenomenologi adalah sebuah teori yang membahas atau mengkaji tentang suatu yang mulai menampakkan diri atau dapat diartikan sebagai sesuatu yang sedang menunjukkan gejala. Kelima, ada aliran positivisme. Aliran positivisme adalah suatu paham
atau teori yang dalam mencari kebenaran harus didasari oleh kejadian yang benar-benar terjadi. Atau dapat diartikan seperti ini, suatu teori yang meyakini bahwa satu-satunya pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang didasari oleh pengalaman yang benar-benar terjadi. Yang pertama ada aliran pragmatisme. Pragmatisme berasal dari bahasa Yunani yaitu pragma yang berarti tindakan atau perbuatan, sedangkan isme di sini diartikan sebagai ajaran. Jadi pragmatisme bisa diartikan sebagai suatu aliran bahwa yang benar adalah yang kita anggap benar berdasarkan pengalaman kita, dengan perantara akibat-akibat yang bermanfaat secara praktis. Selain itu, pragmatisme juga dapat diartikan sebagai aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran adalah sesuatu yang memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Pragmatisme menurut perkembangan zaman merupakan aliran yang paling mudah dan juga dipandang sebagai aliran modern. Itu disebabkan karena pragmatisme lahir di tengah-tengah situasi perkembangan teknologi zaman modern saat ini. Yang kedua ada aliran idealisme. Idealisme adalah aliran dalam filsafat yang menganggap bahwa realitas ini terdiri dari ide-ide pikiran akal atau jiwa dan bukan benda material dan kekuatan. Lebih jelasnya, aliran idealisme adalah aliran yang menilai baik buruknya suatu perbuatan manusia yang berprinsip pada kerohanian atau ide. Yang ketiga ada aliran hedonisme. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan atau kenikmatan adalah tujuan dalam hidup manusia. Konsep moral dari hedonisme adalah menyampaikan kebaikan dan kesenangan secara fisik selalu membawa kebaikan. Hedonisme juga dapat disebut sebagai paham kesenangan yang awalnya merupakan konsep filsafat etika. Yang keempat ada aliran intuisionisme. Intuisionisme adalah aliran filsafat yang secara istilah ialah kemampuan melewati pemikiran, perkataan akal rasional dan intelektualitas. Atau lebih ringkasnya dikenal dengan istilah spontan atau datang di luar dugaan atau kesadaran. Intuisi bisa dikatakan mirip dengan insting, hanya tetapi berbeda dengan keadaan untuk mengembangkannya butuh usaha. Intuisionisme secara bahasa dapat dikatakan sebagai getaran jiwa. Tokoh filsafat yang mempengaruhi filsafat pendidikan adalah yang pertama ada Socrates. Prinsip pendidikan menurut Socrates adalah metode diaklesis, yang dimana telah menjadi dasar teknik pendidikan yang direncanakan untuk mendorong manusia belajar, untuk berpikir secara cermat, untuk menguji coba diri sendiri, dan untuk memperbaiki pengetahuannya. Tujuan pendidikan yang benar menurut Socrates adalah untuk merangsang penalaran yang cermat dan disiplin mental, yang akan menghasilkan perkembangan intelektual yang terus-menerus dan standar moral yang tinggi. Tokoh selanjutnya adalah Thomas Aquinas, seorang filsuf dan teolog barat termasyhur pada masa abad pertengahan. Pemikirannya merupakan tidak lepas dari pengaruh dua orang filsuf terbesar, yaitu Agustinus dan Aristoteles. Aquinas mengatakan manusia secara bersama-sama berhubungan dengan realita materi melalui pemahamannya. Melalui pengalamannya, manusia dapat memahami objek dan pribadi yang lain. Semua pemahamannya ini adalah kekuatan badan yang menyatukan manusia secara langsung dengan objek sensasi individu. Tokoh filsafat yang mempengaruhi dunia pendidikan selanjutnya adalah John Dewey. John Dewey lahir pada tanggal 20 Oktober tahun 1859 di Burlington, negara bagian Vermont sebelah timur Amerika Serikat. Konsep Dewey tentang pendidikan diwarna oleh pemikiran tentang pendidikan yang progresif, di mana pertumbuhan, perkembangan, evolusi, kemajuan, dan perbaikan merupakan elemen-elemen untuk menjadikan pendidikan yang progresif. Tokoh filsafat yang mempengaruhi dunia pendidikan selanjutnya adalah Paulo Freire. Paulo adalah pendidik yang paling penting dalam paruh kedua abad ke-20. Ia juga seorang aktivis politik, seorang progresif yang bersemangat dan penuh kepercayaan bahwa belajar tidak dapat dipisahkan dari kesadaran politik. Ide-ide Paulo Freire
tentang pendidikan adalah analisis masalah pendidikan yang berkaitan erat dengan politik hegemoni kelompok elit atau pemerintah yang menjadikan masyarakat bawah sebagai kaum tertindas. Tokoh filsafat yang berpengaruh di dunia pendidikan yang terakhir saya akan bahas adalah Ivan Illich. Ivan mengatakan bahwa tujuan utama pendidikan adalah perombakan atau pembaharuan berskala besar dan segera di dalam masyarakat dengan cara menghilangkan persekolahan wajib. Sistem persekolahan formal yang ada harus dihapuskan sepenuhnya dan diganti dengan sebuah pola belajar sukarela dan mengarahkan diri sendiri. Akses yang bebas dan universal ke bahan-bahan pendidikan serta kesempatan-kesempatan belajar mesti disediakan, namun tanpa sistem pengajaran wajib. Tokoh filsafat yang mempengaruhi dunia pendidikan selanjutnya adalah Aristoteles. Umat manusia telah berhutang budi padanya karena banyaknya kemajuan dalam filsafat dan ilmu-ilmu pengetahuan, khususnya logika, metafisika, politik, etika, biologi, dan psikologi. Aristoteles dilahirkan di tahun 394 sebelum Masehi di Stagira, sebuah kota kecil di semenanjung Chalditis. Aristoteles merupakan bapak ilmu. Dia berpandangan bahwa ilmu pendidikan dibangun melalui riset pendidikan. Riset di sini yaitu merupakan suatu gerakan maju dan kegiatan-kegiatan observasi menuju prinsip-prinsip umum yang bersifat mengeratkan dan kembali ke observasi-observasi tersebut.